Jadi kan begini, tiba-tiba saya lihat orang berdosa, saya ingat, oh saya pernah dosa. Oh dosa saya sudah lewat seperti air yang mengalir berlalu. Itu yang sudah lewat. Jangan diutik-utik lagi. Itu seperti air sungai yang sudah lewat itu. Aku tidak akan. Di belakang gereja kita ada sungai kecil. Namanya Kali Kerukut. Dalam airnya segini-gini, saudara-saudara. Sampahnya banyak. Tapi coba isi-isi, iseng-iseng, saudara pergi ke sana, ambil kertas agak tebal, tulis, saya pernah ke gereja Ketapang, tanggal sekian, jam sekian, taruh di sana. Itu airnya mengalir, saudara-saudara. Jalan. Nggak tahu. Barangkali 1 minggu, barangkali saudara pergi ke Kerukut sana. Kali ini jalan sampai ke Kerukut. Oh iya, ini dia ketemu lagi nih ya. Ini aku tulis dulu waktu di gereja Ketapang. Dia akan sampai. Tapi kalau semua kesalahan kita sudah dihapuskan, itu sama seperti sudah dibawa arus oleh air lalu. Kita tidak ingat, hanya teringat. Tiba-tiba teringat, bukan mengingat. Salah kita kalau ingat-ingat dosa kita yang lama. Tuhan saja tidak mau ingat lagi dosa kita. Kalau Tuhan sudah ampuni dosa kita, Tuhan tidak ingat lagi. Buat apa kita ingat-ingat? Dosa mama saya apa ya? Dosa papa saya apa ya? Sekarang orang kalau masuk gereja ada mesti ngisi formulir dulu. Ngisi formulir dulu, dosa papamu apa, dosa mamamu apa, dosa kakek saya nggak pernah ketemu saya sama dosa saya, kakek saya nggak pernah tahu bagaimana rupanya, ditanya-tanya lagi bagaimana sih. Kalau dosa sendiri bisa teringat, bukan sengaja kita ingat-ingatin, sudah tersayang. Anggap itu seperti air sudah lewat, sudah lalu, lupakan semua dosa kita itu kalau sudah kita disucikan. Nah, lalu kita baca lagi, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, kita seperti fajar terang yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi kalau kita pernah berbuat dosa, tapi dosa kita sudah diampuni, kita tidak ingat-ingat lagi, kita akan mencapai suatu keadaan yang lebih cemerlang daripada siang hari. Jadi lebih tinggi lagi dari Amsal 4 ayat 18. Lebih mulia lagi. Nah, itulah yang saya sebut sebagai kesempurnaan kita. Kalau orang berdosa, dosa kita kelihatan di muka kita, kelihatan dari tindak tanduk kita, dari gerak-gerik kita. Orang bisa tahu ini orang berdosa. Orang pernah berbuat dosa juga. Orang keluar dilepas dari penjara, sudah sekian, lepaslah kamu dari penjara. Sampai di luar di jalan, orang bilang, oh dulu sama-sama di selnya ya, sama-sama di bui kita ya, ketahuan. Orang masih ingat. Tapi kalau Tuhan sudah sucikan kita, saudara-saudara, Tuhan sucikan kita sampai kita mencapai mencapai cemerlang yang lebih mulia, lebih cemerlang daripada sempurna. Nah, oleh karena itu yang saya mau bicarakan kepada saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini perjalanan kita ini, ya, itu langkah 1000 pertama, ini sampai mata kaki, 1000 kedua sampai lutut, sampai ketiga sampai ke pinggang, 4. Disinilah kita mencapai kesempurnaan.
Dari zaman Abraham 4.000 tahun, 4.000 hasta sampai di akhir zaman. Di akhir zaman itu kita mencapai kesempurnaan. Nah, apakah yang dimaksud kesempurnaan? Kalau Tuhan tolong dan kita masih hidup sampai Yesus datang, sebelum Yesus datang kembali, kita sudah akan disempurnakan. Sempurnakan itu, kita ini, tiap manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita diselamatkan dari orang berdosa, nomor 1 yang disucikan adalah roh kita. Itulah yang disebut kelahiran baru. Mulai satu kehidupan yang baru. Dari orang berdosa kita menjadi orang kudus. Dikuduskanlah hati, roh kita. Nah, kalau kita mati tiba-tiba, seperti saya katakan tadi, sekarang tiba-tiba kita mati, jangan takut. Tubuh ini kita bisa dikuburkan. Ayub, saya sudah katakan kepada saudara, Ayub begitu percaya kepada Tuhan, dia berkata, tanpa tubuhku pun aku akan melihat Tuhan. Artinya, tubuh ditinggal di Pondok Rangon. Dia makan cacing, habis di Pondok Rangon.